Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Dan seperti biasa diawali dengan kajian fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Terakhir yang kita bahas adalah faidah yang berkaitan dengan masalah mendapati satu rakaat atau masalah masbuk. Kemudian poin yang selanjutnya yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah tikrarul jamaah fil masjidil wahid. Mengulang sholat jamaah di satu masjid. Mengulang jamaah di satu masjid. Di masjid tersebut sudah dilaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ada lagi yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Nah, itu bagaimana? Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-masjidu la yakhlu min an yakuna lahu ahada wasfaini. Masjid itu tidak lepas dari dua sifat. Jadi ada dua jenis masjid. Masjid yang pertama, masjidun fis suqi, masjid di sekitar pasar, yang berada dekat pasar. Au fi tariqin nasi wa mamarrihim, atau masjid di pinggir jalan yang biasa terlewat atau sering terlewat oleh manusia, atau masjid yang suka dipakai oleh orang safar. Rest area ada masjidnya, itu masjid yang sering dipakai oleh banyak orang. Yata'aqabu alaihin nasu faujan ba'da faujin. Manusia itu silih berganti masuk masjid tersebut. Tidak hanya satu dua orang, bahkan rombongan satu ganti lagi rombongan lagi. Nah, fahadha yajuzu tikrarul jamaah. Maka jika masjid yang seperti ini boleh untuk mengulangi jamaah. Artinya diulangi beberapa kali sholat jamaah di masjid tersebut. Itu boleh. Bil ittifaqi, ya, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kemudian jenis masjid yang kedua, masjidu hayyin lahu imamun ratib. Masjid yang memiliki imam tertib, imam yang memang sudah ditentukan. Fahadha huwa mahallul khilaf bainal ulama. Nah, masjid yang seperti ini, ya, masjid di kampung, ya, memang sudah ditentukan gitu, imamnya teh, ya, sudah memiliki imam yang pasti. Nah, ini ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah boleh mengulangi sholat berjamaah di masjid tersebut. Wa tahqiqu an yuqal inna tikraral jamaah fihi lahu halatani. Ya, pengulangan sholat berjamaah itu
ya, tidak lepas dari dua keadaan. Ya, terjadinya pengulangan sholat berjamaah ya, di satu masjid itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna amrun aridhan, terjadi tidak sengaja. Terjadi tidak sengaja. Pengulangan sholat jamaah tersebut terjadi karena tidak sengaja. Wal aslu annal jami'a yusalluna ma'al imami ratibi. Ya, pada dasarnya jamaah pada waktu itu sholat bersama imam ratib. Ya, semuanya. Ya, fa ahyanan yadkhulu ithnani aw aktsar wa qad sallamal imam. Ya, kemudian ada yang masbuk, tertinggal. Ya, satu atau dua orang masuk ke masjid, sedangkan imam sudah salam, sudah beres sholatnya. Maka ketika seperti ini, ya, penyebabnya itu karena tidak disengaja dan bukan kepastian, artinya pasti ada jamaah kedua, pasti ada sholat berjamaah yang dilakukan oleh jamaah kedua. Tapi ini ada kejadiannya secara tidak sengaja karena masbuk, tertinggal karena mungkin ke kamar mandi dulu atau sebagainya, sehingga dia tertinggal 3 orang misalnya masuk masjid dan sholat berjamaah sudah beres. Nah, maka seperti ini fayushra'u lahum an yuqimu jama'atan ukhra, maka disyariatkan, disunahkan untuk sholat berjamaah, melakukan sholat jamaah lagi. Wal aslu fi hadza hadisu Abi Sa'id Al-Khudri. Dasarnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang yusolli wahdahu, melihat satu orang sholat sendiri. Faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Suatu hari Rasul melihat satu orang sedang sholat di pinggiran masjid. Kemudian Rasul bertanya kepada jamaah yang ada di masjid tersebut yang sudah melaksanakan sholat, adakah di antara kalian yang ingin bersedekah kepada orang ini dan sholat bersamanya? Artinya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk sholat dengan orang yang tadi sholat sendirian, agar orang yang tadi itu bisa sholat berjamaah, bisa sholat berjamaah. Maka boleh melakukan sholat berjamaah, atau mengulangi sholat berjamaah setelah sholat berjamaah yang pertama dilakukan. Dan ini dilakukan juga oleh Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian keadaan yang kedua, an yakuna amron mu'tadan ratiban mutawati'an alaih. Yang kedua ini, keadaannya itu sudah ditentukan. Dalam satu masjid ada 2 jamaah. Jamaah pertama itu sholat berjamaah sampai beres. Kemudian datang lagi jamaah kedua untuk sholat berjamaah, dan itu sudah ditentukan dan sudah pasti seperti itu dan sudah berjalan dan menjadi kebiasaan. Nah, bagaimana jika seperti ini? Jadi masjidnya 2 anun, sholat duhur gitu, awal waktu mah dipakai persatuan, pertengahan waktu dipakai Muhammadiyah gitu. Jika ada seperti ini, dan jika ada yang seperti ini, maka bagaimana? Ka'an yattafaqu kullu ta'ifatin. Nah, misalnya ada beberapa ta'ifah gitu. Ayyusallu fi nahiyati minal masjid au fi waqtin muhaddadin. Kasusnya bisa jadi yang satu berjamaah di sisi kiri, yang satu berjamaah di sisi kanan. Atau kayak tadi, yang satu sholatnya jam 1, yang satu lagi sholatnya jam 2. Dan itu sudah dibiasakan.
maka fahadza la syakka fi karahatihi, maka yang seperti ini tidak boleh, makruh hukumnya jika dibiasakan seperti ini. Li'annahu lam yakun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal yang seperti ini ya tidak terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama terdahulu. Kenapa tidak boleh dan kenapa makruh? Walima fihi walam ma fihi min tafarruqi kalimatil muslimin, bisa memecah belah umat muslim. Ya, walam ma fihi min ad-da'wah ilal kasali minal jamaah. Jika terjadi seperti ini, itu bisa mengundang malas kepada jamaah yang lain. Nanti saja nunggu jamaah yang kedua. Jika itu dibiasakan, maka dimakruhkan ya keadaan seperti ini. Nah, ini pengulangan sholat berjamaah di satu masjid. Ya. Pertama, ya masjid itu ada dua tipe, ada dua jenis. Jenis pertama masjid pasar atau masjid safar, ya, yang biasa ya tidak berhenti bahkan gitu. Terus menerus ada orang untuk sholat berjamaah di tempat tersebut, dan itu boleh. Kedua, masjid yang memang tidak seperti keadaan masjid pertama, ya seperti masjid kampung yang memang sudah ditentukan imamnya. Dan masjid yang seperti itu ya, ada dua keadaan. Ya. Dirinci lagi ada dua keadaan. Ya, kenapa terjadi pengulangan? Pengulangan jamaahnya dikarenakan tidak sengaja, maka itu boleh. Jika disengaja itu tidak boleh. Poin yang selanjutnya. Man shalla munfaridan thumma ata masjida jama'atin fayusalli ma'ahum Jika ada seseorang yang sudah sholat munfarid, ya, baik ketika di perjalanan, di kendaraannya, atau di rumah, dia sholat berjamaah, kemudian datang ke masjid yang biasa digunakan sholat berjamaah dan sedang dilaksanakan sholat berjamaah, maka apa yang dilakukan? Misalnya sholat isya di rumah sendirian munfarid, datang ke masjid karena mau menghadiri kajian, tapi ternyata di masjid tersebut masih dilaksanakan sholat berjamaah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Maka disebutkan di sini fayusalli ma'ahu, maka ikut sholat meskipun kita sudah sholat di rumah secara munfarid, maka ikut sholat bersama jamaah tersebut. Wa hadza mustahabbun, dan ini disunnahkan litahsili fadlal jamaah, untuk mendapatkan fadilah jamaah. Sebagaimana sabda Nabi SAW untuk dua orang laki-laki yang beliau lihat di belakang sholat, yang mana dia sudah sholat. Jadi datang ke masjid dalam keadaan sudah sholat, menunggu sholat jamaah beres. Kemudian Rasul lihat, fala taf'ala, kata Rasul, jangan engkau lakukan, artinya jangan nunggu. Tapi apa? Idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian sudah sholat di rumah-rumah kalian atau dalam perjalanan kalian, summa ataituma masjida jama'atin, kemudian kamu datang ke masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah, fayusalliya ma'ahum, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilatun. Lalu statusnya apa sholat tersebut? Ya, statusnya adalah sholat sunnah. Sholat yang kau lakukan bersama jamaah tersebut statusnya sholat sunnah, sholat tambahan saja. Ya, bukan berarti mengulangi sholat yang sama. Kemudian dari hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kaifa anta idza kanat alaika umara'un yuakhiruna shalah an waqtiha. Ditanya dari Abi Dzar bahwa Nabi SAW bersabda, bagaimana jika kamu memiliki pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya, au yumituna sholata an waqtiha, atau merusak waktu sholat.
Qala qultu famata muruni. Kata Abu Dzar kepada Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepadaku jika terjadi seperti ini? Kata Nabi, sholli as-salata li waktiha. Maka kamu sholatlah di waktunya, di awal waktu. Fa in adraktuha wa in adraktaha ma'hu fasholli. Jika kamu mendapati mereka sedang sholat berjamaah, maka ikuti sholat, ikut sholat. Fa innaha laka nafilah. Sesungguhnya sholat tersebut statusnya tambahan bagi dirimu. Artinya sholat sunnah dan tetap mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang disampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada baiknya masalah tentang pengulangan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dilanjutkan ke kajian yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif, kepadanya kami persilakan.